Air adalah benda yang paling lembut. Meski begitu, ia dapat menembus gunung dan bumi. Ini dengan jelas menunjukkan prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Di bait yang lain, manusia terlahir lembut dan lentur. Saat mati, mereka kaku dan keras. Tanaman tumbuh lembut dan lunak. Saat mati, mereka rapuh dan kering. Oleh karena itu, siapapun yang kaku dan keras adalah murid kematian. Sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan pecah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jadi tips keenam untuk kepemimpinan dari Lao Tzu adalah mari memimpin dengan kelenturan, dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Nasihat selanjutnya untuk seorang pemimpin adalah kalau engkau depresi, berarti engkau hidup di masa lalu. Kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Nah, ini peringatan dari Lao Tzu. Kadang-kadang kita mimpin itu ya mengalami stres-stres dan depresinya sendiri. Biasanya depresi itu karena yang sudah terjadi. Kemarin kok begini ya, kemarin kok begitu ya. Apa yang kemarin aku lakukan? Aku kok keliru ini, keliru itu. Itu namanya depresi. Depresi itu karena masa lalu. Padahal masa lalu sudah lewat. Tidak mungkin kita melakukan perjalanan waktu ke belakang. Ya kalau film. Kalau hidup nyata kan tidak bisa. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita mikir perbaikannya hari ini. Jangan diingat-ingat, dibayangkan terus. Itu nanti sumbernya depresi. Diterima saja, diakui saja bahwa kemarin salah, sekarang saatnya perbaikan. Biar tidak depresi. Berarti apa? Sekarang yang dipikir. Kemudian kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau ini lawannya depresi tadi. Membayangkan nanti besok masa depan, terus kita cemas. Waduh, ini kira-kira 3 bulan lagi kalau virus ini tidak selesai-selesai, wah bisa kolaps kita. Loh, ini kan khawatir kita di masa depan. Ada yang, wah tahun depan kalau masih nggak selesai, ada yang bulan depan kalau nggak selesai. Selalu kita mikir yang depan-depan, padahal kalau hari ini yang sekarang tidak beres, tidak nunggu besok, tidak nunggu bulan depan, kita bisa hancur hari ini. Maka menurut petunjuknya Lao Tzu, pikirkan hari ini, terima situasi hari ini. Kalau engkau merasa tenang, damai, ya engkau hidup di masa kini. Jadi jangan terjebak oleh masa lalu, jangan tertipu oleh ramalan masa depan. Terimalah hidup di masa kini. Jadi ini nasihat untuk para pemimpin, karena kita itu sering sekali punya ketakutan yang tidak perlu dan punya depresi, punya stres yang juga tidak perlu. Kita tidak terima masa lalu dan kita menggelisahkan masa depan. Hiduplah di hari ini saja, sekarang saja. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip keempat. Jadi pemimpin harus concern dengan hari ini. Kita membayang-bayangkan tahun depan, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, besok 2030, 2040 sekian Indonesia hancur atau Indonesia justru jaya. Itu kan bisa ya, bisa enggak. Yang penting hari ini. Kalau hari ini hidup kita garap dengan baik, kita sikapi dengan tepat, ya insya Allah masa depan penuh harapan.
Kemudian yang kelima, prinsip kelima dari Lao Tzu ini mirip dengan sebelumnya, tapi tentang masa lalu. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu? Beban pikiran dan emosi lama. Jadi ini Lao Tzu mengingatkan kita, kadang-kadang memang masa lalu itu berat sekali untuk kita lepaskan. Apakah itu urusan kemarin mau kuliah di mana ndak masuk, ataukah itu urusan kemarin bimbingan tesis ndak selesai-selesai sehingga ndak lulus-lulus sementara temanmu sudah lulus semua, ataukah masalah jodoh, menyesal sekali kemarin aku ndak gerak-gerak, sekarang sudah diambil teman, sudah nikah, aku ndak dapat apa-apa. Itu kan beban masa lalu. Terus di hari ini kita merasa hampa, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa karena kegagalan di masa lalu. Katanya Lao Tzu, loh, masa lalu itu ndak punya kekuatan untuk menghentikanmu, untuk mengalahkanmu. Yang membuat engkau berhenti, membuat engkau kalah itu kan keluhanmu, kecengengan. Jadi engkau cengeng menghadapi masa lalu, engkau selalu mengeluh saja tentang masa lalu. Apa sih mengeluh itu? Ya beban pikiran dan emosi yang lama engkau hidup-hidupkan terus. Sehingga kalau bahasanya Butejo, kamu ndak solutif. Hidupmu hanya ngomong tentang masa lalu, mengeluhkan kegagalan yang kemarin-kemarin. Ya contohnya gampang, misalnya hari ini masih banyak orang yang coba kemarin awal corona itu ndak begini, ndak begitu, sekarang kita lebih baik. Coba kemarin kita, itu kan beban pikiran dan emosi lama yang kita hidupkan terus sampai hari ini. Ya meskipun semarah apapun, semengeluh apapun kita kan ndak bisa diulang. Kemarin sudah terlanjur begitu. Ayo kita pikir hari ini yang bisa kita lakukan yang terbaik apa. Ya hidup ini memang ya kadang tidak cocok dengan keinginan kita, kadang tidak cocok dengan ambisi, dengan target-target kita. Tapi kan bukan berarti terus kita terpaku di situ terus. Kalau katanya Ki Ageng Surya Mentaram, keinginan itu kan biasanya mulur dan mungkret, berkembang dan menyusut. Kalau keinginan tercapai, dia berkembang, nambah keinginan lagi. Kalau keinginannya tidak tercapai, terus dia menyusut. Kalau hari ini, kalau dulu mungkin kita targetnya semoga daganganku ini bisa laku 1 bulan, laku sekian. Nah, cuma gara-gara virus corona ini, akhirnya kan situasi berubah. Itu kan nanti terus mungkret itu, ya kemarin saya target 1 bulan laku 100, sekarang ya saya targetnya laku 50 aja sudah bagus. Nah itu menghadapi situasi biasanya begitu mungkret. Tapi kalau yang 100-nya tercapai, wah berarti bulan depan saya targetnya 150 lah, itu namanya mulur, mengembang. Nah orang yang mengeluh ini orang yang tidak luas menghadapi kehidupan. Dia terpaku di satu titik saja, sehingga tidak berkembang hidupnya. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, dia akan sangat menyusahkan yang dia pimpin. Pemimpin yang selalu mengeluh, wah kemarin itu salah ternyata, yang dulu itu ternyata kita, kalau dia mengeluh terus, kalau yang mimpin aja mengeluh, apalagi yang dipimpin, apa ndak tambah bingung. Jadi menurut Lao Tzu, ndak, masa lalu itu ndak punya kekuatan untuk menghentikanmu. Engkau sendiri sebenarnya yang membuat hidup ini seakan-akan terhenti di masa lalu. Dengan cara engkau selalu mengeluh. Engkau selalu terbebani oleh pikiranmu dan emosi lamamu. Hidup ini ya memang selalu ada kesulitan, selalu ada beban, selalu ada emosi-emosi lama yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus punya kekuatan melepaskan. Kalau kita tidak punya itu, melepaskan itu kadang diterjemah mengikhlaskan, kadang dipahami sebagai tidak terikat. Karena kalau kita tidak memiliki ini, pasti hidup kita berat sekali.
Karena apa yo? Berapa tahun kita hidup yo, berapa banyak tumpuan-tumpuan kekecewaan, ketidaksuksesan dan kegagalan itu di kepala dan di hati kita. Maka kita harus punya kemampuan melepaskan, kemampuan mengikhlaskan, kemampuan meridhoi apapun ketetapannya Allah. Itu petunjuk selanjutnya dari Lao Tzu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak terpaku pada masa lalu, tapi siap menyelesaikan masalah di masa kini tanpa beban pikiran dan emosi lama. Terus, air adalah benda yang paling lembut. Meski begitu, ia dapat menembus gunung dan bumi. Ini dengan jelas menunjukkan prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Di bait yang lain, manusia terlahir lembut dan lentur. Saat mati, mereka kaku dan keras. Tanaman tumbuh lembut dan lunak. Saat mati, mereka rapuh dan kering. Oleh karena itu, siapapun yang kaku dan keras adalah murid kematian. Sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan pecah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jadi tips keenam untuk kepemimpinan dari Lao Tzu adalah mari memimpin dengan kelenturan, dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Jadi tolong dipahami makna kelembutan. Kelembutan bukan berarti kerapuhan. Jadi mungkin juga bukan berarti kelembean. Lembut itu lebih dekat maknanya ke lentur. Sesuatu yang lentur itu kan sesuatu yang mudah beradaptasi dengan apapun di sekelilingnya. Itu kan lentur. Sabuk itu lentur. Orang yang menggunakan sabuk kan bisa ditekuk meskipun perutnya besar atau perutnya kecil, tinggal dicocokkan ukurannya, itu kan lentur. Ditekuk, ditaruh di tas bisa. Coba bayangkan kalau sabuk itu kaku, ya bawanya susah kayak tongkat itu. Tongkat itu kan bawanya juga ribet. Jadi lentur itu kemampuan beradaptasi dengan situasi. Mirip tadi kalau yang di bait pertama kan air. Air itu kan ada dimanapun dia bisa beradaptasi. Kalau dia kaku, misalnya dia jadi es, itu dia susah, sudah tidak fleksibel lagi. Begitu dia jadi air, ya dialirkan masuk ke tempat apa saja, ke situasi apa saja, mudah. Tapi begitu dia jadi es, dia jadi kaku. Ya. Misalnya air 1 gelas, kemudian dipindah ke botol, mudah. Tapi es 1 gelas, mungkin esnya ditaruh di kulkas terus beku. Begitu dia jadi es, tidak bisa lagi sudah dia masuk botol. Geraknya jadi terbatas. Kalau dipaksa dia pecah. Jadi seorang pemimpin harusnya dia lentur, mampu beradaptasi menghadapi apapun. Inilah nanti yang disebut prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Kelembutan menaklukkan kekerasan. Kalau kita lentur dan lembut, kita bisa berhadapan dengan yang keras-keras. Kalau kita juga keras, ketemu keras, ya hasilnya mesti pecah. Tapi kalau kita lembut, lentur, ketemu keras, ya kita bisa mewadahi yang keras. Manusia itu waktu lahir dia lembut dan lentur. Tapi begitu mati, kaku dan keras. Jenazah itu kan selalu kaku dan keras. Tumbuhan juga begitu. Dia lembut, lunak. Tapi nanti kalau mati, dia kering, rapuh, mudah patah. Katanya Lao Tzu, oleh karena itu kaku dan keras itu muridnya kematian. Sementara lembut dan lentur adalah muridnya kehidupan. Maka para pemimpin harus lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif, lembut. Jadi bukan lunak. Lunak itu mungkin mirip dengan rapuh yang mudah patah. Kalau Al-Quran itu di juz 15, titik paling tengah, kalau di Al-Quran zaman dulu biasanya diwarnai dengan warna merah, itu ada kata falyatalattaf. Falyatalattaf itu satu
Akar kata dengan latif tadi, maka lenturlah, maka lemah lembutlah, jangan kaku. Karakternya Islam itu ya mungkin mirip seperti kata-kata di tengah Al-Quran tadi. Faliyatalattaf, berlembut-lembutlah. Dengan itu nanti Islam bisa jadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau kita keras, gerak kita terbatas dan kemungkinan berhadapan dengan kekerasan yang lain akan terjadi pecah, konflik. Ini juga jadi pedoman kita kalau berhadapan dengan yang keras-keras. Hati-hati karena kalau kita juga keras, hasilnya bisa patah, bisa pecah, bisa rusak kita semua. Pemimpin harus mampu mengendalikan ini. Jadi itu prinsip yang keenam. Prinsip yang ketujuh, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Jadi ini untuk kita semua, khususnya para pemimpin. Ya memang hidup ini kita isi dengan target-target, cita-cita, keinginan. Tugas kita di hadapan target dan cita-cita serta keinginan, mungkin kalau organisasi visi misi, itu ya mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kapasitas kita biar terpenuhi. Urusan hasilnya ya banyak faktor, termasuk ridho dan izinnya Tuhan dan izinnya Allah. Apapun yang nanti jadi buahnya, kita harus siap menerima. Kalau tidak, pasti kita akan ketemu dengan sikap ini, namanya kurang puas. Kalau kita meladeni kekurang puasan ini terus-menerus, maka hidup kita akan sangat lelah, sangat capek. Kalau tidak percaya, ya silahkan dibaca mungkin sejarah para pemimpin itu, para pemimpin tertentu lah, coba dicari yang kisah-kisah mereka yang betapa capeknya mereka itu. Napoleon kah, Hitler kah, ya kan? Kurang apa capaian mereka, tapi masih kurang puas terus, masih ingin memiliki terus. Sudah punya ini, ingin itu. Sudah hasil ini, masih kurang puas terus. Ya sudah, kalau kita punya mental kayak gini, ya pada akhirnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau bahasanya Lao Tzu, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kurang puas, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Ini membuat capek kita sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang kita pimpin. Wong ini sudah dituruti, ada lagi, nambah itu lagi, nambah itu lagi. Pemimpin yang tidak puas terus, ya lama-lama dia akan menyusahkan yang dia pimpin dan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi harus punya titik istirahat, titik syukur, titik ridho. Kalau tidak hasilnya capek. Biasanya kalau sudah capek pikirannya tidak jernih. Terus nabrak kiri, nabrak kanan, terus blunder. Mirip kayak sepak bola itu kan. Kalau sudah capek, wis pokoknya dibilangin apa saja, teori-teori main sepak bola apa saja sudah tidak peduli lagi. Wong sudah capek. Rencananya nendang ke kanan, ya beloknya ke kiri. Wah, ya memang sedang capek. Nah, jangan sampai institusi lembaga kita mengalami kelelahan. Kenapa lelah? Karena tidak punya rasa syukur, isinya kurang puas, terus ingin memiliki terus. Dan ini seperti kutukan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Ayo mengenali titik kapan kita berhenti, kapan kita bersyukur. Pesan lagi yang ke-8. Nah, ini untuk kita ya yang suka males-malesan. Semoga tidak, apalagi kita semua kan pemimpin. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan. Maka berkata, aku tidak punya waktu, itu sama dengan berkata, aku tidak ingin. Jadi orang itu sebenarnya alasan tidak punya waktu itu tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena waktu itu ada dalam kuasa kita sebenarnya. Mau kita gunakan untuk apa, ya kan terserah kita. Jadi kalau ada orang, Mas, jalan-jalan yuk, wah saya sibuk, tidak punya waktu. Itu sebenarnya nama lain dari
aku ndak mau jalan-jalan. Karena kalau dia mau, pasti ada waktu. Wong waktu itu kita ciptakan. Oke, saya mau besok pagi ya. Wong kita yang milih waktu, kita gunakan untuk apa. Jadi katanya Lao Sunda, waktu itu sesuatu yang diciptakan. Wah, ini sebagai mahasiswa ya, harusnya kita itu paling ndak 1 semester sekali punya lah tulisan-tulisan sebagai wujud bahwa kita belajar. Wah, saya itu ya mau seperti itu, tapi waktunya yang tidak ada saya itu. Wah, itu sebenarnya nama lain dari aku tidak ingin dan aku tidak mau. Kalau dia mau, pasti selalu ada waktu. Iya Pak, mau Pak, tapi kan saya itu kerja Pak, kerja dari pagi sampai malam. Jadi ya berarti kamu lebih milih kerja, kamu lebih menginginkan kerja dan tidak ingin menulis. Kan itu sebenarnya. Jadi tidak ada waktu itu, tidak ada. Yang ada tidak ingin. Saya kan dari pagi sibuk ini, sibuk itu Pak. Jadi waktu untuk nulisnya tidak ada. Ya berarti kan kamu lebih mendahulukan ingin ini dan ingin itu tadi. Sementara kamu tidak ingin nulis, maka untuk menulis kamu tidak memberi waktu. Oke, pemimpin juga begitu. Jangan beralasan waktu. Kalau memang itu baik, harus kamu inginkan. Begitu engkau inginkan, waktunya pasti ada. Kalau tidak kamu beri waktu, berarti ya itu kamu anggap tidak penting. Kalau kamu anggap penting, pasti engkau carikan waktu. Rumus sederhananya cuma itu. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih unik lagi quotes ini dari Lao Tzu untuk para pemimpin. Termasuk kita semua. Tidak melakukan apa-apa itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan apa-apa. Ini harus dipikir agak dalam ini. Jadi kita ini tergolong orang yang tidak melakukan apa-apa atau sibuk tidak melakukan apa-apa. Sibukanmu apa hari ini? Wah, aku hari ini sibuk mencari kesibukan. Itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Aku sibuk, tidak sibuk. Sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Sejak pagi sampai sore, rebahan aja nonton TV. Nah, itu kan jelas. Tapi kalau hari ini, Pak, saya itu yo bersih-bersih, ya macam-macam. Dan pokoknya aktivitasnya banyak. Lah terus hasilnya apa? Manfaatnya apa? Nggak tahu Pak, kelihatannya ya itu tadi cuma iseng aja kok kesibukan saya. Nah itu jenis sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi rasanya sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Itu mirip dengan orang yang rasanya waktunya sudah penuh untuk macam-macam. Padahal ya tidak. Dia sendiri. Ada orang itu kalau bicara tentang waktu melebih-lebihkan. Saya kalau sholat malam itu biasanya 1-2 jam. Padahal cuma 10-20 menit. Ini kan melebih-lebihkan, seolah-olah sibuk. Saya kalau belajar itu paling ya 2 jam lah Pak, 2-3 jam. Padahal setengah jam buka laptop, baca buku, sudah tidur. Ini melebih-lebihkan waktu. Jadi ini seolah-olah sibuk, tapi sebenarnya tidak ngapa-ngapain juga. Lebih baik jelas bahwa saya tidak ngapa-ngapain Pak, dibandingkan sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sibuk, tapi rasanya tidak melakukan apa-apa. Saya sudah semester 8, Pak. Lah terus IP-mu berapa? IP saya kok minimal ya, Pak. Lah ngapain aja selama ini? Nggak tahu ya, Pak. Tapi rasanya saya juga sudah macam-macam, tapi kok hasilnya kayak gini ya. Nah, itu namanya sibuk tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada apa-apa hasilnya. Ayo kita introspeksi ya, jangan sampai kita ternyata tergolong orang yang sibuk tidak melakukan apapun. Menghadapi pandemi corona ini kita sudah setengahan tahun, Maret sampai ini bulan September. Kira-kira sudah ada hasil apa yang kita peroleh? Sudah ada naik kelas apa yang kita dapatkan? Jangan-jangan kita selama ini merasa sudah sibuk, tapi hakikatnya tidak melakukan apa-apa. Pemimpin tidak boleh sibuk, tidak melakukan apa-apa. Berarti rasanya capek, tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu sama dengan sibuk, tidak melakukan apa-apa.
Baik, kita lanjutkan. Oke, yang ke-10, nasihat dari Lao Tzu. Nah, ini agak berat mungkin untuk hari ini. Karena hari ini orang itu tidak cuma butuh melakukan kebaikan, tapi butuh orang tahu bahwa dia melakukan kebaikan. Ini kalimat ini dibaca pelan-pelan. Ia tidak menampakkan diri, karenanya ia tidak terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri, karenanya ia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Ia tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi dari sini sebenarnya Lao Tzu ingin pemimpin itu, ya, dia harus berkarya, dia harus bermanfaat untuk yang dia pimpin, tapi akan sangat baik kalau tanpa menonjolkan diri, tanpa menunjuk-nunjukkan diri, tanpa membanggakan karyanya, bahkan tanpa membuat konflik-konflik yang tidak perlu. Katanya Lao Tzu, orang yang berkarya dan tidak ingin pamer, tidak ingin menampakkan dirinya, justru dia akan terlihat di mana-mana. Ia yang tidak memberi batasan tentang dirinya sendiri, maka akan berbeda. Ini maksudnya kadang-kadang kita ini kan membatasi diri kita bahwa aku ini orangnya begini, bidangnya ini, dan karyaku ini loh. Itu kan menunjukkan batas tentang dirinya. Tapi kalau bisa, tidak usah begitu. Nah, tadi ini dalam rangka hidup ini halus lentur. Kalau kita matok diri kita harus itu, nanti kita susah sendiri. Misalnya saya matok, aku ini orang filsafat, jadi ya ngertiku cuma filsafat, bisanya ngomong filsafat, di luar filsafat aku tidak ngerti. Tolong jangan ngajak saya ngomong di luar filsafat misalnya. Ketika saya kaku dengan itu biasanya terus menyusahkan aku sendiri. Yang pertama, susahnya apa? Apa bener aku itu ngerti filsafat semuanya? Dalam banyak hal di dunia filsafat, ya mestinya aku ya ndak ngerti. Kemudian apa bener aku itu ndak butuh bidang yang lain? Apa bisa filsafat itu misalnya lepas dari banyak hal yang lain, dari ekonomi, dari dunia sosial, dari budaya? Kemudian selanjutnya 3, kalau aku membatasi diriku sekaku itu, apa ya aku itu tidak ngerti sama sekali tentang bidang ilmu yang lain? Apa mungkin orang hidup dengan filsafat saja? Nah, itu nanti jadi pembatasanku tentang diriku itu malah menyusahkan diriku sendiri. Kemudian jangan menonjolkan diri, karena justru dengan tidak menonjolkan diri, seseorang bisa berhasil. Kalau ini lebih mudah dipahami, karena orang yang menonjolkan diri, orang yang membanggakan karya, selanjutnya itu kan biasanya orang yang sombong. Orang yang sombong itu ya orang yang mandek, merasa sudah sukses, sudah menang, sudah pinter, sudah berhasil. Ya kalau sudah kan terus dia tidak jalan lagi, mandek. Dan begitu dia mandek, itulah awal keruntuhannya. Tapi orang yang tidak menonjolkan diri, orang yang tidak membangga-banggakan karyanya, tidak menyombongkan dirinya, itu orang yang merasa, aku itu masih bisa lebih baik, aku itu belum terlalu baik, masih ada kurangnya. Itu kan orang yang masih bisa berproses lebih baik. Sehingga dia bisa terus sukses. Kesuksesan A disusul kesuksesan B, lebih baik lagi, lebih sukses lagi kesuksesan C, lebih baik lagi kesuksesan D, meningkat terus. Maka ia yang tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia yang tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Dan yang terakhir, ia yang tidak bertengkar. Dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi jadilah orang yang tidak bisa diajak bertengkar. Kalau bahasa Jawa ini tidak iso digarai, tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dipancing untuk bertengkar. Kalau ada orang ngeritik dia, terima kasih. Kalau ada orang maki-maki dia sabar. Kalau ada orang
mengadu-adu dia dengan yang lain, ya dia orang memang pikirannya beda-beda. Jadi tidak bisa diajak konflik. Orang yang semacam ini ditengkari tidak bisa. Jadi ditengkari itu diajak bertengkar. Nah, pemimpin kalau versinya Lao Tzu tentunya harus punya kualifikasi-kualifikasi semacam ini.